So, adab yang ke-8. Adab yang ke-8. Adab yang pertama tadi apa? Sebentar, anta. Ayakuna mutatahiran. Yang kedua? Allah-Allah. Yang ketiga? Ada mutasybik. Ayo, keempat? Al-khusyu'. Kelima? Enggak boleh tasbih, kelas ada mutasybik. Sudah. Kelima? Doa. Doa ya. Hafal doanya antum. Siapa yang hafal doanya? Hafal doanya, Pak? Belum ya? Belum. Khair insyaallah. Yang keenam. Anta yang keenam. Anta yang keenam. Anta yang keenam. Sakinah. Apa berbeda sakinah wal waqar? Ta'anni fil harakat, dan enggak boleh abas bermain-main. Terus kalau waqar terkait dengan hay'ah, ghudul basar, saut, ada irtifat, tola ya. Terus yang ketujuh anta memperpendek. Jangan berpendek, langka. Kalau pendeknya langka gimana? Sedang, enggak terlalu pendek dan enggak terlalu apa? Iya, enggak terlalu pendek, enggak terlalu. Iya. 6. Tadi disebutkan ribat. Apa aja ribat itu? Apa saja ribat itu? Apa saja ribat itu? Anta. Belum ya. Apa itu ribat? Gak ada masalah ya, kawan. Ini santai aja biar gak. Kan kalau 2 jam kan capek kan ya. Ditanya-tanya ini kan slow. Bapak ayo Pak, jenengan Pak. Nggih. Ya, apa saja itu Pak tadi? Ya, itu asalnya Pak. Maksudnya ala adulukum wa dzalikum ribat wa dzalikum. Kan ada 3 tadi Pak. Apa aja 3 itu Pak? Ya, ba'da shalah. Terus kedua, kasratul khuta. Ayo, memperbanyak langkah ke masjid. 2 kemungkinan Pak ya. Jauh atau sering ke masjid. Kurang satu lagi Pak. Bukan memperbagus, menyempurnakan wudunya ya. Iya, ketika tempat dan waktu yang tidak disukai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu, berkata muallif, berarti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya, ayyada'uwa, hendaknya dia berdoa, wa yaqul, dan dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mumsyaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'ata kharajtu ittiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatika as'aluka an tanqudhani minan nar wa an taghfira li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini doa mau ke masjid. Tadi doa ketika keluar dari rumah, ya kan? Mu'alif menyebutkan di sini doa mau ke masjid. Doa mau ke masjid, yaitu Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mumsyaya hadza. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya
as'aluka meminta kepada kamu bihaqqis sa'ilina dengan haknya orang-orang yang meminta kepada kamu. Dan ini insyaallah kita akan bahas bab tawassul dengan makhluk. Hadis ini dipakai dalil bolehnya bertawassul dengan makhluk, ya kan? Ya, tahu kan tawassul kan? Tawassul dengan makhluk hukumnya apa? Syirik kan? Ya, hadis ini dipakai dalil. Tapi insyaallah kita akan bahas. Kita terjemahkan dulu, santai dulu Pak ya. Wa bihaqqi umum syaya, dan dengan hak perjalananku ini. Fa inni sesungguhnya aku lam akhruj asyara, aku tidaklah keluar untuk berbuat kejelekan. Wala batara, aku tidaklah keluar karena kesombongan. Wala riya'an, dan aku keluar bukan karena riya. Wala sum'atan, dan juga bukan karena sum'ah. Riya'an wa sum'ah sama-sama bukan karena Allah. Tapi kalau riya terfokus dengan yang dilihat. Kalau sum'ah terfokus dengan pendengaran suara. Yang penting na'am sum'ah, ingin diperdengarkan dan bukan karena Allah. Kalau riya terkait dengan ru'yah, penglihatan mata. Kalau sum'ah terkait dengan pendengaran bahwa telinga. Kharajtu, aku keluar ittiqa'a sukhtika, dalam rangka untuk takut terhadap murkamu. Wabtigha'a mardatika, dan aku keluar dalam rangka mencari ridhamu. As'aluka, aku meminta kepada kamu, antangqulani minan nar, engkau menyelamatkan aku dari api neraka. Wa antaghfira li dzunubi, dan aku meminta kepada engkau mengampuniku dosa-dosaku seluruhnya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya engkau. Syahiduna Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, na'am, menyebutkan ini termasuk doa syariat apa ini? Ketika mau ke masjid. Doa ketika mau ke masjid. Nah, kesimpulannya barakallahu fikum, ini hadis lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, dan kita akan singgung sedikit insyaallah. Al-hadis sahih. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini riwayat Ibnu Majah dan riwayat Imam Ahmad. Wal lafdzulah, lafaz yang didatangkan oleh beliau adalah lafaznya Imam Ahmad. An Abi Sa'id, hadis tadi riwayatnya Abi Sa'id. Qala Rasul alaihi salatu wasallam, lihat, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, ila salati, dalam rangka menunaikan salat. Berarti doa mau ke masjid, menjalankan salat. Faqal, lalu dia berdoa Allahumma sampai akhir. Aqbalallahu alaihi biwajhihi, Allah akan menghadapkan wajahnya kepadanya. Wastaghfara lahu alfu malakin, dan akan memintakan ampun untuknya 1000 malaikat. Masya Allah, mantap kan doanya kan? Mantap. Allah akan menghadapkan wajahnya kepadanya, dan Allah akan memintakan 1000 malaikat akan memintakan ampun kepadanya. Mantap kan? Ini doa Masya Allah luar biasa. Tapi sayang hadisnya. Al-hadis min tariq Fudhal ibnu Mazruq. Fudhal ibnu Marzuq an Atiyah al-Aufi an Abi Sa'id. Ini jalannya hadis. Dari jalan Fudhal ibnu Marzuq, bahwa rawi yang lemah. Kemudian di situ ada Atiyah al-Aufi, rawi yang lemah dan fi tadlis. Walhasil,
hadis ini lemah dari dua sisi ataukah tiga sisi. Sisi yang pertama, Fudail ibnu Marzuq itu adalah rawi yang lemah. Kedua, Atiyah al-Aufi, dia adalah rawi yang lemah wa fi tadlis. Cuma di sebagian tariknya hadis itu fi tasrih. Cuma kita sebutkan dua saja sisi lemahnya. Beliau adalah rawi yang lemah plus tadlis. Cuma kita nggak bahas tadlisnya. Oh, tadlisnya kawan? Belum tahu ya? Belum tahu tadlis. Belum pernah masalah hadis. Aduh, jadi kita nggak masalah. Ya udah gitu aja lah. Belum dipelajari. Sepenting hadisnya lemah. Udah aja res. Lemahnya ada dua cacat. Satu ada Fudail ibnu Marzuq. Yang kedua Atiyah al-Aufi. Udah jelas itu saja dulu. Waqad takallama Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullah alaih berbicara bitawassu' dengan panjang dan luas, panjang lebar ala dha'fil hadis, tentang dhaifnya ini hadis. Beliau di silsilah dhaifah menyebutkan panjang dan lebar tentang dhaifnya hadis. Wa radda 'ala al-Kautsari, dan beliau membantah kepada Kautsari. Nah, dan Kautsari yamil ila sihhatil hadis, condong kepada hadis ini sahih. Itu Al-Kautsari. Al-Kautsari termasuk orang yang fanatik terhadap mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah. Jadi beliau termasuk fanatik pol kepada Abu Hanifah. Nah, yang jenenge fanatik Pak ya. Itu melihatnya hanya ainur ridha, mata ridha kok nggak pernah salah. Ya itu jenenge fanatik. Kalau sudah musuhnya nggak pernah ada baiknya, salah tok. Makanya fanatik dalam syariat kita dijauhi. Nah, dilarang dan harus ditinggalkan. Prinsip bukan fanatik tapi Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ngapain kita membantah orang-orang yang itu dan itu sedangkan kita sendiri fanatik? Rugi dong. Kita terjerumus di dalamnya. Naam, terjerumus sendiri di dalamnya. Falhasil, naam, hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi ini nggak bisa dipakai karena hadisnya lemah. Cuma faedah baru, walau sahal hadis, andai kata hadis ini sahih, lihat, lam yakun hujjatan, bukan termasuk satu hujjah li jawazit tawassul bi askhasin, bolehnya bertawasul dengan zat atau dengan orang. Ingat, karena ba di situ lihat, bihaqqis sa'ilin, ba di situ, ba yang memiliki arti tawassul indah mereka, dengan haknya orang-orang yang meminta kepada engkau. Maka di sini andai kata hadis ini sahih, maka tidak bisa dijadikan satu dalil bolehnya bertawasul dengan benda atau dengan zat yang masih hidup atau mati. Tawasul ma yakunu illa kepada Allah Subhanahu wa taala wa bi asma'i wa sifatihi, dan dengan apa? Wa bi a'malihi as-salihah, dengan amal yang saleh. Itu tawasul yang masyru'. Duna hadza, selain ini imma tawasul bid'ah atau tawasul syirkiyah. Maka tawasul dengan zat itu tawasul yang syirkiyah, atau tawasul paling kecil adalah bid'ahiyah. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil atas bolehnya bertawasul dengan askhas, hak-haknya, dengan haknya sa'ilin. Berarti kan zatnya itu di situ katanya. Tapi ini nggak bisa. Kenapa? Li'annahu tawassala bihaqqis sa'ilina wa huwal ijabah. Perhatikan di sini. Kalau hadis ini sahih, barakallahu fikum, tinggal apa sih makna haqqis sa'ilin? Apakah haqqis sa'ilin maknanya zat, atau makna haknya sa'ilin adalah diijabahi? Kan aku meminta kepada engkau ya Allah dengan haknya orang-orang yang meminta kepada engkau.
Haknya orang-orang yang meminta itu apa? Diijabahi kan? Karena orang-orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, haknya diijabahi. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Haknya orang-orang yang meminta itu adalah diijabahi. Bukan maknanya hak sailin adalah zat, sehingga difahami bolehnya tawasul dengan zat. La, laisa hadzal makna. Wa innamal makna bihaqqis sailin fa huwa maknahu haqqis sailin ay ijabah. Haknya orang-orang yang meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, haknya diijabahi. Paham? Jadi bukan kepada zat, tapi kepada sifat. Haknya orang-orang yang meminta bahwa diijabahi. Nah, wa min asma'illahi al-mujib, dan termasuk nama-namanya Allah adalah al-mujib. Ismana mujib, sifatnya adalah ijabah. Idan kalau dia bertawasul dengan ijabah, idan tawasul bi sifatillahi azza wa jalla, dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya Allah adalah mujib dan sifatnya adalah apa? Ijabah. Idan bukan tawasul dengan zat, yang itu syirkiyah atau bid'iyah. Wa innama tawasul bi sifatillahi azza wa jalla. Jelas? Paham ini? Tolong dipahami, sebab ini dipakai dalil oleh mereka yang bertawasul dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa min sifatihi al-ijabah, dan termasuk sifat-sifatnya Allah adalah ijabah. Qala Imam Al-Albani rahmatullahi alaihi bidhaifah, anna haqqas sa'ilina, bahwasanya haknya orang-orang yang meminta alallahi kepada Allah, ayyujiba du'aahum, mengijabai doa-doa mereka ini. Haknya orang-orang yang meminta kepada Allah adalah diijabai doanya. Haknya kawan. Falau sahha hadzal hadis, maka andai kata hadis ini sahih, wa ma fi makna, dan semakna ini hadis, kalau andai kata ini sahih, falaisa fihi tawassulun, tidak ada di situ adalah bertawassul ila bil makhluk ilallahi kepada Allah, tapi dengan makhluk. Bal huwa tawassulu ilai, bahkan bertawasul kepada Allah bisifatihi, dengan sifatnya. Apa sifatnya Allah? Wahiyal ijabah, bukan kepada makhluk, tapi kepada sifatnya Allah, wahiyal ijabah. Wa hadza amrun masyru', dan ini adalah perkara yang disyariatkan. Karena tawasul dengan sifatnya Allah, tawasul dengan namanya Allah, tawasul dengan a'malus salihah, itu tawasul yang masyru'. Dan adillah ala hadza banyak sekali. Wa makna fi haqqi mumsyaya, na'am, dan makna dengan haknya jalanku, apa haknya jalanku? Isabah, yaitu dikasih pahala dari Allah Subhanahu wa taala abdi. Wa dzalika sifatun min sifati, dan itu adalah sifat-sifatnya Allah. Karena Allah itu namanya musib, ngasih pahala, dan sifatnya Allah adalah isabah. Maka haknya perjalananku ke masjid itu adalah haknya dikasih pahala. Maka ini bukan tawasul dengan kaki, dengan perjalanan tidak. Dengan jalan tidak, yaitu makhluk. Tapi haknya, perjalananku ke masjid, haknya apa? Kalau saya ke masjid, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama sekali di dalam hadis ini, tidak ada yang namanya tawasul dengan makhluk. Wa innama tawasul dengan sifat min sifatillahi azza wa jalla. Khulasanya, kalau ini hadisnya sahih, tapi zatnya hadis sudah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Alias hadisnya lemah. Nah, kemudian setelah itu, wa yaqul, dan dia berkata, ini yang sahih. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa fawqi nura wa tahti nura Allahumma atini nura. Iki doa. Sudah hafal ini belum? Atau ke masjid tanya
Lunga ngono wae, ora maca doa. Jangan-jangan hanya pergi gitu aja. Yang dihafal hanya doa. Doa apa yang sudah nikah ya? Ini harus hafal itu ya. Nah. Baik. Ini hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Konteksnya, khulasanya hadis ini Pak, barakallahu fikum, Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi basari nura wa an yamin nura. Khulasanya hadis ini didatangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, didatangkan dalam bab doa mau ke masjid. Tapi Pak perhatikan, hadis ini kalau kita lihat toriknya, jalannya hadis, ternyata hadis ini juga dipakai Nabi alaihi salatu wassalam ketika sholat malam. Awalnya saya bingung ini. Duh, hadis ini wis ma'ruf dipakai oleh orang-orang bara kitab-kitab itu doa mau ke masjid. Lah, ketika kita lihat hadisnya ini doa yang dipakai oleh Nabi ketika sholat malam. Lah iki piye iki? Nah, gitu kan Pak ya. Alhamdulillah ketika itu terus didelai di sebagian toriknya hadis, di sebagian jalannya hadis yang itu riwayat Imam Muslim, di situ ada riwayat Nabi alaihi salatu wassalam menggunakan ini ketika keluar masjid sholat subuh. Paham? Nah, ini yang jadi titik poin yang harus selalu dipelajari lebih lanjut. Pertama, hadis ini dua kemungkinan. Imam Nabi memakai dua kali. Satu, dipakai ketika keluar ke masjid waktu sholat subuh. Yang kedua Pak, ketika sholat malam. Itu kemungkinan akrab, paling dekat ihtimal. Poin yang kedua, kenapa Nabi ketika itu nukilannya hadis kok hanya sholat subuh doang? Sholat zuhur nggak ada, ya kan? Sholat ini nggak ada. Ini juga tetap iskal di benak kita. Cuma iskal ini terbantah loh. Ulama kok nggak ngomong ngono, itu menjadi masalah. Nah, gitu loh Pak. Jadi ini anak sebutkan ini supaya kita lebih leluasa berpikir gitu loh. Kalau secara konteksnya hadis itu kan ketika sholat subuh, ya kan? Kenapa kok nggak dikhususkan sholat subuh doang? Gitu loh. Gitu kan. Kalau andai kata ini dibaca oleh Nabi istimroriyah 5 kali sholat itu kan otomatis kan ternukilkan kepada kita. Gitu kan. Cuma iskal yang saya sampaikan ini kan. Itu kono ulama ini. Gitu loh. Ulama yang kita baca menerangkan ini doa dibaca setiap kali apa? Mau ke masjid. Ya wes kalau gitu mentok di sini. Pikirannya sudah habis di sini. Ya udah, ngalahkan kita. Kapasitas kita nggak punya. Ya wis ngono tok wae. Berarti kesimpulannya walaupun di sebagian jalannya hadis itu ketika sholat subuh dipakai oleh para ulama berapa? 5 waktu atau seterusnya. Ini ulama membuat semisal ini. Makanya kitab-kitab kecil membahas masalah adab-adab semua menjelaskan iki doae mau ke masjid menutup tanpa menyebutkan dalil. Tanpa dalil. Nah, kalau kita lihat ini, toh andai kata sebagian menyebutkan dalil, mek rawahu Muslim ngono toh. Padahal kalau lihat Muslim ada 2 tadi, ada 2 untuk salat malam dan ada sebagian riwayat itu ketika salat subuh, gitu loh. Tinggal di sini, kan. Kalau andai kata ada ulama sebelum kita ngomong khas doa ini dibaca ketika salat subuh, tok bagus itu pendapat yang paling kuat. Tapi gak ada ulama, ya belum kita ketahui ulama yang mengatakan semisal. Kalau belum ada ya sudah, kita pakai ini dipakai setiap kali mau ke masjid. Itu masalahnya Pak. Nah, jadi penjelasannya, lihat, wasiakul hadis, konteksnya hadis ya dulu menunjukkan
Alla anna doa, bahwasanya ini doa, ya do'ubi, dia berdoa dengannya fi sholatil lail, ketika salat malam, wa qiyamihi, dan qiyamil lail. Waqad bawwaba alaina, Nawawi ngasih bab fi syarhi ala Muslim, bab doa fi sholatil lail, bab salat malam dan qiyamul lail. Doanya ini. Itu Nawawi loh. Ini doa dipakai oleh Imam Nawawi di Syarah Muslim, bab doa salatil lail wa qiyamil lail. Nah, itu kan. Qala Ibnu Abbas, supaya kita tahu dalilnya, supaya kita enak. Kok bisa hadis ini dipakai untuk ketika salat malam kan? Dalilnya mana, lihat. Qala Ibnu Abbas, bitu lailatan, saya pernah bermalam, lailatan, suatu malam, inda khalati, di sisi bebekku Maimunah. Dan Maimunah bebeknya siapa? Ibnu Abbas. Faqaman nabiyyu minal lail, maka Nabi berdiri salat malam. Wa kana fi du'aihi, dan adalah doanya Nabi ketika salat malam. Lihat itu. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi basari nura, fi sam'i nura, sampai akhir. Jelaskan ini hadisnya? Jelaskan ya, Pak. Jadi supaya kita paham, ini hadis doa dalam riwayat ini dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika qiyamul lail. Baik. Kemudian penjelasannya lagi. Qala Nawawi rahmatullah alaih. Kata Imam Nawawi, kenapa sih kok hatiku ada cahaya, lisanku cahaya, pandanganku cahaya, kiri kananku kabeh kok cahaya, semuanya kok ada cahaya? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Itu adalah apa? Langsung singkat aja Pak ya, jadi enggak dibaca secara enggak selesai nanti ini. Wal muradu bihi bayanul haqqi wa diya'u wal hidayatul. Maksud daripada meminta cahaya apa? Bayanul haq, dijelaskan kebenaran. Wadiya'uhu, pancarannya kebenaran. Dan hidayah menuju kebenaran. Jadi meminta cahaya itu maksudnya adalah kebenaran dan hidayah. Lisannya dikasih hidayah, pendengarannya dikasih hidayah. Semuanya Masya Allah Pak. Kalau ini kita baca ke masjid enak kan? Doa direnungi Masya Allah. Biar lisanku gak ngomong, gak dibai wong. Ono cahaya, hidayah kan? Biar kan gak ngomentari wong. Hidayah di sini. Terus baca doa di situ. Biar terbimbing di semua keadaan. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ini doa. Makanya kan begitu. Fasa'alan nura fi jam'i a'la'ihi. Maka dia meminta cahaya fi jam'i a'la'ihi, di kumpulan organ-organ tubuhnya, wa jismi, dan jisimnya, wa tasarrufat, semua gerakan-gerakannya, wa taqallubati, dan semua taqallub berbolak-balikannya, wa halatihi, dan keadaan-keadaannya, wa jumlati, dan seluruh jumlah keadaan juga masuk fi jihati sit, sampai apa? Arah 6 ya, atas bawah semuanya itu. Kenapa? Hatta la yazigha syai'un minna, sehingga tidak ada satupun yang menyimpang. Sehingga sedikit pun tidak ada yang menyimpang. Makanya dari jihatu sit, kiri kanan samping ini semuanya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menyimpang sedikit pun darinya. Itu loh maksudnya, masyaallah ya. Intinya doa tadi adalah meminta hidayah dalam semua keadaan kita. Hatta jihatu sit. Nah, arah 6 ini kita juga diberi anugerah oleh Allah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak membaca ini doa yang begitu luar biasa ya, makna yang terkandung di dalamnya. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini. Tsumma ja'at riwayatun ukhra. Kemudian datang riwayat yang lain. Anna Rasul alaihi salatu wassalam da'a bihadzal doa, berdoa dengan ini doa, fi khurujihi, ketika Nabi itu keluar ila sholatis subhi, ke sholat subuh, tilkal laila, di malam itu.
Tilkal lailah, di malam itu. Nah, ini riwayat yang menunjukkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam membaca itu doa ketika Nabi apa? Keluar dari rumahnya ketika sholat subuh. Itu riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Nah, Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu raqada inda Rasulillah. Pernah Ibnu Abbas itu tidur di sisi Rasul alaihi salatu wasallam. Fastaiqala, lalu beliau bangun. Nabi bangun, fatasawwaka, lalu Nabi bersiwak. Dan dalil, dan anak punya kitab Bisyarah fi syarhi asrin minal fitrah. Sebuah kitab membahas tentang 10 fitrah. Di dalam 10 fitrah ini, hadis 10 fitrah kita bahas. Dan anak kitab itu tak namai Bisyarah, satu kabar gembira ketika menyara 10 dari fitrah. Anda sebutkan bahwasanya siwak itu termasuk hal yang disyariatkan ketika bangun tidur ya. Dan memang pada dasarnya siwak itu fi kulli ahwalihi, di setiap keadaannya itu memang disyariatkan. Cuma ada beberapa tempat yang lebih ditekankan. Di antaranya adalah ketika bangun tidur itu ditekankan. Sehingga di dalam buku itu kita bahas apakah sikat gigi menempati kedudukan siwak, ataukah hanya siwak saja. Sisi pandang ulama berbeda-beda. Kita keluar dari jalur lagi ini. Ada yang ngomong siwak itu, sikat gigi itu menduduki kedudukan siwak. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau melihat hadis Nabi alaihi salatu wasallam, siwak itu adalah mutahhiratul lil fam, maradhatun lirab. Siwak itu adalah pembersih bau yang tidak enak dari mulut dan hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari ilah siwak itu adalah membersihkan bau mulut, ya kan? Maka sikat gigi ini apa? Masuk di dalamnya, dan kita mengharap mudah-mudahan masuk ya, dan mendapatkan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dibahas lagi, siwak itu dengan tangan kiri atau tangan kanan? Beneran, tangan beneran. Kiri atau kanan? Loh kan, khilaf di antara ulama. Loh, sampai segini detailnya kitab itu Mas Irfan. Jadi ana bilang kita itu masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Ya kan? Masih banyak ilmu. Berkecimpunglah dalam babul ilm, itu lebih anfa. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Masalah siwak ini, apakah siwak itu dari ke atas ke bawah? Gimana tuh? Ke bawah atau ke atas? Loh, ini aja dibahas oleh para ulama. Nah, kita apa? Jangan asal-asalan. Itulah makanya mengamalkan dengan ilmu beda dengan asal-asalan. Kalau mengamalkan dengan ilmu itu takwa. Apa definisi takwa? Menjalankan ketaatan ala nur ismana nur, alal ilm. Jadi kalau ketaatan tanpa ilmu, enggak namanya takwa. Harus ada ilmu. Menjauhi larangan harus ada ilmu. Maka ilmu itu adalah sesuatu poin untuk menuju ketakwaan. Enggak mungkin bisa Anda menjalankan ketaatan tanpa ilmu, enggak mungkin bisa. Karena takwa ada amrun wa nahyun. Amrun wa nahyun berporos pada ilmu. Ilmu ini penting. Jadi nggak akan bisa mewujudkan yang namanya takwa. Anda nggak akan bisa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Nggak mungkin kita bisa haqqa tuqatih biduni ilmin. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Harus dengan ilmu ya kawan. Maka di sini butuhnya kita belajar al-ilm. Baik. Fastaiqallah. Dan juga kita bahas di adabun naum, adab-adab tidur. Adab-adab tidur ku apa wae? Wah, kayak pol enggak tidur mek 8 mek 3 ngono ya ora. Adab tidur sambarang kadak. Kayak pol. Ya itu butuh dipelajari lagi. Nah, kita ini udah besar-besar gini belum tahu ada tidur lagi. Tidurnya mesti setiap hari kan. Oh, ada tidur Ibu. Butuh dibahas lagi, Belajar ya, kawan, belajar. Nah,
Nanti ada bahas babul jima ngono ki. Mantap yo. Ono adabe iku ono es. Wa tawaddaa lalu dia berwudu. Wa huwa yaqul Nabi mengatakan ini, lihat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulah. Ana yakin kita enggak baca doa ini ketika bangun malam. Yusung bangun malam, sing ora turu wae kan. Ini masih banyak poin-poin ya kawan kalau mau kita ungkap, masyaallah. Faqara'a ulail ayat Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca ayat-ayat tadi hatta khatama surah sampai beliau menyempurnakan mengkhatamkan surat tadi. Surat apa ini? Al-Imran. Nah, tsumma qama. Nah, setelah Rasul alaihi salatu wasallam membaca ini doa, membaca ini ayat, fa shalla rakaatain. Rasul salat 2 rakaat. Bangun malam kan? Terus siwakan, mari ngono wudu, setelah itu maca inna fi khalqis samawati sampai akhir. Lalu Nabi salat 2 rakaat. Fa atala fihi mal qiyam war ruku' sujud. Rasul memanjangkan berdiri, ruku', sujud fihi pada 2 rakaat itu panjangnya pol. Ruku'nya panjang, berdirinya panjang, semuanya panjang. Sumang sarafa, kemudian Nabi salam. 2 rakaat itu salam. Fanama, lalu Nabi tidur. Hatta nafakha, sehingga apa? Ngorok. Dalil yang Anda sebutkan di sebuah kitab Nawaqidul Wudu, pembatal-pembatal wudu. Dan Anda sebutkan khilaf ulama panjang dan lebar apakah tidur itu membatalkan wudu. Kesimpulannya yang kami bahas, tidur itu tidak membatalkan wudu. Tidur itu tidak membatalkan wudu. Adapun tafsirannya, perinciannya bisa dilihat di sana. Nah, Anda sebutkan apa aja pembatal wudu, sebutkan satu dan yang paling kuat itu apa. Di antara dalil bahwasanya wudu itu, tidur itu tidak membatalkan wudu adalah ini hadis. Lihat ini. Sumang sarafa, lalu Nabi salam. Fanama, lalu Nabi tidur. Turu iki nama hatta nafakha sampai ngorok. Tahu ngorok kan? Nah, ketika tahu ngorok ya embu. Nah, summa fa'ala dzalika salasa marrat, kemudian Nabi melakukannya 3 kali. Setelah tidur, ngorok, bangun lagi 2 rakaat. 2 rakaat itu, 2 rakaat panjang lagi rukunya, sujudnya. Setelah selesai itu tidur lagi. Sampai dia lakukan 6 rakaat, 6 kali rakaat. Berarti apa? 2 berarti 6. 3 kali Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada nukilan di situ. Nabi itu apa? Wudu. Adapun dalil yang mereka pakai untuk tidur itu membatalkan wudu, itu namanya dalatul iqtiran. Dalil turun usul lagi ini. Belum sampai kan? Dan ada dalil terlalu lemah. Ayo belajar, belajarkan Pak. Ayo belajar lagi kan? Ayo belajar. Belajar insyaallah. Nah. Kullu dzalika di 6 rakaat itu yastaku, Nabi bersiwak, wa yatawaddu, Nabi itu berwudu. Naam. Kullu dzalika yastaku wa yatawaddu wa yaqra'u haula'il ayat. Setiap itu, naam. Kullu dzalika, setiap itu Nabi yastaku bersiwak. Oh, bukan berarti ini hadis ini, Pak. Hadis yang lain ini, Pak ya. Ini ada wudunya ini. Dia hadis yang lain, bukan ini. Bukan ini, Pak, tapi ada hadis yang lain, Pak ya. Bukan ini. Kullu dzalika, setiap itu yastaku, Nabi bersiwak, wa yatawaddu dan berwudu, wa yaqra'u haula'il ayat dan membaca ayat-ayat yang di atas tadi. Tsumma autara bi salasin, kemudian beliau witir 3 kali. Berarti 6. Tambah 3 berapa? 9. Ini termasuk dalil salatul lail itu 9 rakaat. Fa'adzanal muadzinu, maka muadzin mengumandangkan azan. Fa kharaja ila shalah, lalu Nabi keluar menuju salat. Wa huwa yaqul Allahumma ja'alni nura sampai akhir. Ini hadis jelaskan bahwasanya doa ini dibaca ketika apa? Mau keluar
ke masjid. Dan konteksnya hadis, Nabi alaihi salatu wassalam membacanya ketika sholat apa? Ketika sholat subuh. Nah, kemudian setelah itu, summa qala an-Nawawi rahmatullah alaih, kata Imam Nawawi rahmatullah alaih. Jadi kata Imam Nawawi ini digabungkan antara doa keluar dari rumah dan doa ke masjid. Paham ini Pak ya? Digabungkan antara doa keluar dari rumah dan mau ke masjid. Sama-sama dibaca. Sama-sama dibaca. Itu kata Imam Nawawi. Tsumma qala al-Imamun Nawawi fil Adhkar. Faqad qaddamna, dan sungguh telah kami paparkan dahulu ma yaqulu, apa yang dia katakan. Idza kharaja min baitihi, apabila dia keluar dari rumahnya, ila ayyi maudhi'in, kemanapun tempatnya dia keluar, hendaknya dia berdoa. Wa idza kharaja ilal masjid, apabila dia keluar ke masjid, fa yustahabbu ayyadhumma ila dzalik, disunahkan menggabungkan doa keluar dari rumah digabungkan dengan doa ke masjid. Itu kata Imam Nawawi rahmatullah alaih. Kesimpulannya barakallahu fikum Pak, doa ini adalah dibaca ketika kemana? Mau ke masjid. Jadi kalau kita dari masjid, dari rumah ke masjid, kita punya dua sunnah. Apa itu sunnah pertama? Doa keluar dari rumah. Yang kedua apa? Mau ke masjid. Ini dibaca dan digabung. Nah, dan digabung. Selanjutnya, al-adabut tsamin, adab yang ke-8. Taqdimur rijlil yumna, mendahulukan kaki yang kanan. Inda dukhulihil masjid, ketika masuk ke masjid. Ingat ini, mendahulukan apa? Kaki kanan. Mendahulukan kaki kanan. Dan keluar apa? Mendahulukan kaki kiri. Nah, kalau makan, tangan apa? Boleh nggak kalau makan tangan dua-duanya? Boleh nggak? Ayo, siapa bisa jawab? Kalau Anda mengatakan nggak boleh atau boleh, mana dalilnya? Boleh Pak? Belum tahu. Boleh atau boleh? Allah Ta'ala alam. Iya dok, boleh dok. Gini ngombe gini, dua-duanya. Ini antum namai tangan kiri atau tangan kanan nih? Dua-duanya akan minum kan? Boleh apa enggak ini? Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah enggak membolehkan makan atau minum dengan kedua tangan. Kecuali kalau makanan itu atau minuman itu nggak bisa kecuali dengan dua tangan. Alasannya apa? Kul biyaminik, tangan kananmu. Orang kok kul bikiltai. Orang kok kedua tangan kul biyaminik. Yamin, jo tangan kanan. Itu dalil Syekh. Aku sing orang ngomong lo ya, ulama sing ngomong lo ya. Ya, iki Syekh Ibnu Utsaimin yang ngomong ini. Anda sebutkan pembahasan ini di kitab Adabut Ta'am, adab-adab makan dan minum. Jadi, ya kecuali apa yang gak bisa kecuali dengan dua tangan? Gelasnya gede ngono ya. Kalau pakai tangan ke satu itu apa? Gak kuat, itu baru. Kalau saya kuat, nah itu butuh diajarkan ke anak-anak kita yang biasa makan dua tangan itu. Nah, qala al-musannif, berkata Syekh, fa idza dakhaltal masjid, apabila engkau masuk masjid, ustuhibba lahu, disunahkan bagi dia, ayyuqaddima rijlahul yumna, mendahulukan kakinya yang kanan. Jadi ini sunnah mendahulukan kakinya yang kanan. Sarah, qauluhu ustuhibba, disunahkan lahu bagi dia, bagi yang mau masuk masjid. Ayyuqaddima rijlahul yumna, mendahulukan kakinya yang kanan. Mana dalilnya sekarang?
Mana dalilnya kalau masuk masjid disunahkan mendahulukan kaki yang kanan? Wadzalika, alasannya li hadis Anas. Karena hadis Anas radhiyallahu taala, minas sunnah, termasuk sunnah. Faqaulus sahabat, perkataan sahabat minas sunnah itu adalah dihukumi marfu hukman. Marfu ada dua ya. Marfu sharih, ay qala Rasulullah, an Rasulillah, sami'tu Rasulullah. Dan yang kedua yang namanya marfu hukman, ay qaulus sahabat, tapi dihukumnya apa? Qaulun Nabi alaihi salatu wassalam. Fa qaulus sahabat minas sunnah, itu kan omongannya Anas kan? Minas sunnah, ada qaulu Anas. Tapi diangkat ini qaul ila Nabi alaihi salatu wassalam. Itu namanya marfu hukman. Dan ini menurut jumhur al-hadis namanya hujjah. Namanya hujjah inda jumhur al-hadis. Inda jumhur al-hadis. Maka termasuk sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Idza dakhaltal masjid, apabila engkau masuk masjid, anta bda'a, engkau memulai birijlikal yumna, kakimu yang kanan. Jadi engkau mendahulukan kaki yang kanan. Wa idza kharajta, apabila engkau keluar, anta bda'a birijlikal yusra, mendahulukan kakimu yang kiri. Jelas ini? Tinggal pertanyaan, apa definisi masjid? Apa definisi masjid? Apa definisi masjid? Anwar, apa definisi masjid, Mar? Ayo, iki masjid iki bendino awak nderek ke masjid. Aku pengin cari satu ulama yang mendefinisikan masjid. Apa definisi masjid? Ayo, lo kan? Ini sesuatu yang sering terdengar dan sering kita ucapkan. Cuma kalau dibalas, apa itu masjid? Jawabannya ya tempat sholat ngono yo. Kok jangan-jangan loh, kalau antum katakan masjid tempat sholat nanti, panjang pembahasannya nanti. Siapa yang tahu? Tempat yang dibangun ibadah apa cah? Ya. Definisinya lajnah daimah, fatwa ulama-ulama lajnah daimah, kullu mawdhi'in uidda, setiap tempat yang disiapkan. Lil ibadah, untuk ibadah, kasolawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Itu jenenge masjid. Ada yang memahami kullu mawdhi'in mahtutun bil khitan, setiap tempat yang dikelilingi oleh pagar. Ya, jadi batasannya gitu. Cuma itu definisi. Yang terpenting, jadi sekarang ini masjid ini mana masjid ini? Batasannya mana ini? Tanya. Ini masjid mana batasannya sehingga nanti kita melangkahkan kaki kiri kanan dulu ini. Itu sampai sana, sampai itu atau ada tulisan Musola Rahman ini. Ini kan butuh pertanyaan kan, sehingga kita jalankan nanti benar-benar nyunah. Tanya Pak Ustaz gimana ini Ustaz nih? Tanya Ustaz Abu Ahmad ini. Tanya nanti itu. Jadi biar apakah masjid itu dari sono ataukah dari situ? Itu kan butuh, karena ini kan masuk masjid. Jadi kalau pas masjidnya, berarti langkah kita itu kanan dulu, ini pas masuk masjid. Ya kan? Jangan-jangan nanti masjidnya itu sebelah sono, kita sudah kiri lagi, nggak dapat sunnah lagi. Ya kan? Makanya ini diperhatikan. Itu ya. Waja'an Ibnu Umar, dan telah datang dari Ibnu Umar, mauqufan, mauquf omongane atau perbuatan Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar adalah Ibnu Umar, perbuatan Ibnu Umar. Yabda'u birijlihil yumna, dia mendahulukan kakinya yang kanan dulu ketika mau masuk.
Fa idza kharaja, apabila beliau keluar, bada'a birijlihil yusra, mendahulukan kakinya yang kiri. Ai ingdal masjid, ai ketika masuk masjid. Jadi kita punya perkataan Anas minas sunnah. Yang kedua, perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Perkataan Anas minas sunnah ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan dan keluar kaki kiri. Kedua, perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau keluar masjid kaki kiri, masuk kaki kanan. Ini harus kita dasari. Kalau kita hanya masuk aja tanpa ada ilmu, nggak namanya takwa, nggak namanya takwa. Makanya dasar ini tolong dihafal, tolong diketahui ya, walaupun nggak dihafal, diketahui. Jadi saya menjalankan ini oleh ilmu nih, sehingga anta dikatakan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menjalankan suatu ibadah tanpa takwa, tanpa ilmu, susah. Kayak mandi jenabat. Mandi jenabat itu ada perincian semuanya. Satu, paling enggak ono ulama ialah 1, 2, 3 harus diketahui semuanya. Kalau enggak mudah mandi jenabat tuh ya, enggak ngerti setiap kaifiyat tetap gerakan itu ada dalilnya. Nah kalau enggak ngerti rugi. Makanya kayak kita ini bukan mengetahui agama secara global, tapi terperinci kayak kita ini. Kita ini sudah tulabul ilm, penuntut ilmu. Jadi bukan memahami agama hanya sekedar apa? Zahir tok, tapi terperinci juga seharusnya. Nah, kemudian setelah itu, sumaja'a, kemudian datang umumu hadis Aisyah, umumnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha indal Bukhari wa Muslim. Kana Nabi alaihi salatu wasalam, adalah Nabi alaihi salatu wasalam yuhibbut tayammuna, menyukai mendahulukan yang kanan. Mastata'a fi sya'ni kulli, apa yang dia mampu dalam semua urusannya. Dalam semua urusannya hendaknya kita mendahulukan yang kanan. Itu yang disenangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dicontohkan di sini fi tahurihi, ketika apa? Bersuci, wa tarajulihi, wa tarajul bersisir, wa tana'ulihi, ketika pakai sandal. Bersisir itu gimana? Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Imam Tirmidzi fi Syama'il al-Muhammadiyah itu rambutnya apa? Tersigar dua. Sigar dua ya, bukan rambut kayak kita ganteng-ganteng enggak. Sigar loro aja. Sehingga Nabi mendahulukan kanan dulu. Ini dulu baru ini. Kita enggak, mantap ya kan? Wah, Masya Allah. Iya. Lah kita butuh belajar adab bersisir. Ono adabe. Ono adabe bersisir, merawat rambut. Itu ada adab-adabnya. Butuh belajar kan ini kan. Kehidupan kita itu dibutuhkan adab. Apa sih adab? Kata Imam Mardawi, ma yujammil wa yuhassin. Sesuatu yang membuat Anda itu indah dan baik, itu namanya adab. Walaupun dua ilmu tapi enggak indah, itu ditolak oleh orang. Walaupun Anda punya ilmu, tapi kalau kita enggak memiliki adab, itu percuma. Makanya adab itu penting dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Masya Allah ya. Nah, fahadha hadis jelas. Nabi alaihi salatu wasalam menyukai mendahulukan yang kanan. Fi sya'ni kulli, dalam semua urusannya. Mastata'a, sesuai dengan kemampuan Nabi alaihi salatu wasalam. Dicontohkan ketika bersuci, ketika pakai sandal, ketika apa lagi? Bersisir. Itu semuanya terkait dengan masuk masjid. Masuk enggak ini? Masuk kan? Nah, kemudian kita punya pembahasan. Kalau begitu Ustaz, manakah kapan saja kita mendahulukan yang kanan dan kapan saja kita mendahulukan yang kiri, gitu kan? Nawawi ngasih kaidah. Kapan saja kalau bentuknya itu takrim pemuliaan, maka dianjurkan pakai yang kanan dulu. Dan ada apapun bentuknya, kalau itu bukan takrim pemuliaan, maka berarti apa? Pakai tangan kiri atau kiri. Makanya masuk WC pakai yang mana dulu? Kenapa? Karena itu bukan satu takrim. Makanya kalau ngasih orang, karena begini, kanan, karena takrim. Pokoknya bentuknya kalau itu takrim pemuliaan, maka disyariatkan menggunakan yang kanan dulu. Adapun kalau duna takrim bukan pemuliaan, maka itu bukan
dianjurkan pakai apa? Tangan. Aywa. Itu kata Imam Nawawi. Qala Nawawi rahmatullah alaih. Berkata Imam Nawawi rahmatullah alaih. Hadhihi qaidatun. Ini adalah kaidah mustamirrah, terus menerus fi syar'i, di dalam syariat. Wahya rupane kaidah innama kana, sesungguhnya mendahulukan yang kanan itu mim babit takrib wat tasyrif, kalau bentuknya memuliakan. Wa amma ma kana bididdi, adapun kalau itu lawannya, fa yustahabbu at-tayasur, digunakan menggunakan tangan atau kaki yang kiri. Paham ya, Pak? Jadi Anda harus pandailah ini apakah takrim ataukah bukan takrim. Kalau takrim berarti apa? Kanan dulu. Kalau tidak takrim maka apa? Ayo, gitu ya, Pak. Harus diperhatikan di sini. Makanya kalau istinja yang mana ini? Ya kan? Nah, dari sini siwak dikhilaf, diperselisihkan di antara ulama. Apakah pakai kanan atau kiri? Ada yang mengatakan karena siwak ini adalah membersihkan kotoran, maka apa? Pakai kiri. Karena itu bukan takrim. Ada yang mengatakan lah, karena melihat zatnya sunnah. Jangan lihat membersihkan, tetapi zatnya sunnah itu takrim. Maka mendahulukan yang kanan. Maka terkadang para ulama berbeda sisi pandang dalam menentukan apakah ini takrim ataukah tidak. Dari sisi apa? Nah, maka pakai jam. Ini kanan apa kiri? Pakai jam. Maka nanti diperselisihkan ulama ini. Maka bagi yang melihat jam ini adalah takrim, makanya disunahkan pakai apa? Yang kanan. Kalau enggak, ya enggak. Makanya nanti, barakallahu fikum, ada faedahnya. Tinggal terkadang para ulama menentukan ini takrim ataukah tidak, berbeda pendapat di sisi mereka. Jelas? Nah. Kemudian selanjutnya. Kemudian selesai ya. Al-adabut tasi', adab yang ke-9. Ad-du'a'u inda dukhulil masjid. Berdoa ketika masuk masjid. Wal khuruji minhu, dan keluar dari masjid. Apa doanya itu masuk masjid? Atau menengwai orang dungo? Hah? Sebelah sana, apa enggak doa masuk masjid? Apa lagi insyaallah? Loh, Masya Allah, iki ono ulama sing ngomong hukumnya wajib loh. Wajib ngomong, wajib doa masuk masjidku wajib. Mereka kata wajib piye? Ayo, kata wajib piye? Dosa. Masya Allah. Kita baca dulu ya. Ingat ini loh ya. Kesimpulannya ada 6, ada 4 macam doa. Ada 4 macam doa. Masuk masjid atau keluar masjid. Dari 4 ini ada 1 yang itu ulama menghukumi wajib dibaca. Wajib dibaca. Ya. Ini kalau wajib berarti dosa kalau orang itu meninggalkannya. Nah, kita baca dulu ya. Qala al-musannifu, berkata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Wa yaqul, dan dia mengatakan, Bismillah, a'udzu billahil azim, wa biwajhil karim, wa bisultanihil qadim, minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli dhunubi waftah abwaab rahmatika. Ini apa namanya? Doa masuk masjid. Doa masuk masjid. Ada bismillah, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim sultanil qadim syaitanir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi waftah abwaab rahmatik. Perhatikan di sini sebenarnya yang didatangkan oleh musannif tadi itu 2 hadis.
Dua hadis yang berbeda. Pertama, Bismillah, a'udzubillahil azim sampai minasyaitonir rajim. Ini satu hadis. Hadis yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah abwaaba rahmatika. Berarti dua doa digabung oleh Syekh jadi satu. Ya. Dua doa digabung oleh Syekh menjadi apa? Satu. Dan kita baca dulu insyaallah akan lebih jelas kalau kita baca. Jama'al musannif. Musannif mengumpulkan hadis ini, dua hadis tadi dikumpulkan. Fi siyakin wahid, dalam satu konteks. Wa du'ain wahid, satu doa. Fauma hadisani mustaqillan, padahal dua hadis tadi itu berbeda-beda, berdiri sendiri-sendiri. Jadi doa pertama apa? Allah bismillahi a'udzu billahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Satu. Dua, bismi Allahumma shalli ala Muhammad, Allah itu. Nah, amal awal, ingat amal awal, perhatikan amal awal. Fa huwa hadis Abdullah ibn Amr ibn As. Dia adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu. Annahu kan adalah Nabi alaihi salatu wasalam. Idza dakhala al-masjid, apabila Nabi itu masuk masjid. Perhatikan sini. A'udzu billah, enggak ada bismillahnya ya. Enggak ada bismillah ya. A'udzu billahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Itu tok. Nabi alaihi salatu wasalam kalau masuk masjid baca a'udzu billahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanil qadimi minasyaitonir rajim. Lihat, fa idza qala dzalik, apabila orang itu membaca doa tadi, qala syaiton, berkata syaiton, hafidha minni sairul yaum, seluruh harinya terjaga dariku. Masya Allah. Jadi kalau kita baca setelah sholat subuh ya, nah mau sholat subuh itu udah seluruh harinya terjaga dari syaitan, terjaga dari syaitan. Makanya dari goda syaitan wae, sing SMS-an wong wedok, si SMS-an wae, ya kan, si SMS-an wae, sing delok sing haram-haram, sing delok haram-haram. Nanti yang masuk masjid enggak tahu dongo, enggak pernah doa, gimana? Coba membaca doa, dihayati, difahami. Moga-moga dengan dia baca tadi apa? Akan dijaga dari syaitan. Nah, a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah Al-Azim yang maha agung. Wa biwajhil karim, dengan apa? Dan dengan apa? Namanya Allah yang mulia. Wa sultanihil qadim, sultan kemampuannya Allah. Yang qadim yang apa? Yang lampau, yang lalu. Dari syaitan ar-rajim, dari syaitan ar-rajim. Nah, seterusnya biar lebih cepat, asani yang kedua. Perkataan doa yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Doa Allahumma shalli ala Muhammad jaat ahadis, telah datang banyak hadis. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam ja'an Anas bin Malik, telah datang dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, idza dakhala al-masjid, kalau Nabi itu masuk masjid, qala bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Wa idza kharaja qala bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Udah. Dua kan ini? Jadi doa pertama tadi apa? A'udzu billahi al-azimi wa biwajhil karimi wa sultanihi al-qadimi minasyaitan ar-rajim. Pertama, yang kedua apa? Bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Keluar Bismillah Allahumma shalli
Kudu gitu tok. Gitu kan hadisnya. Gitu tok hadisnya. Wis. Yang nomor 3. Nah. Yang nomor 2 masihnya. Karena Rasul Ja'an Fatimah telah datang dari Fatimah. Radhiyallahu ta'ala anha. Kan Rasul alaihi salatu wassalam. Idza dakhala al-masjid. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau masuk masjid. Shalla ala Muhammadin wa sallama. Bersolawat kepada Nabi. Dan bertaslim kepada Muhammad. Wa qala rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Ini beda kan? Ada tambahnya kan ya? Rabbighfir kan Allah maghfir kan ini. Ini rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Wa idza kharaja, kalau beliau keluar, shalla ala Muhammadin wa sallam. Mengucapkan salawat salam kepada Muhammad, maka rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmat. Sama kan doanya ini? Ya, masuk keluar apa? Sama. Hadis yang kedua juga sama kan, bismillah Allah sallallahu Muhammad kan? Masuk keluar sama. Ini juga sama ya kan? Sama. Cuma hadis Fatimah ini hadis yang lemah. Wal hadisu munqati, terputus. Baina Fatimah binti Al-Husain wa Fatimah binti Rasulillah. Lianna lam tudrik. Karena Fatimah, anaknya Husain, tidak ketemu sama Fatimah binti Rasulillah alaihi salatu wassalam. Enggak ketemu. Innama asyat ba'da Nabi alaihi. Karena Aisyah itu hidup setelah Nabi beberapa bulan. Nabi meninggal, ya kan? Nabi meninggal ya kan? Beberapa bulan setelahnya Fatimah meninggal. Idan Fatimah bintul Husain enggak ketemu sama siapa? Nabi alaihi enggak ketemu sama Fatimah. Bagaimana bisa meriwayatkan? Falhasil bahwasanya riwayat yang kedua yang ada Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian rabbighfirli dzunubi, itu hadis lemah. Tinggal yang pertama jadi apa? Allahumma sholli bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau keluar bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ini insyaallah. Tolong dipahami ini riwayat ini. Baik. Yang nomor 3 sekarang. Ja'a Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala marfu'an, idza dakhala ahadukumul masjid. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, fal yusallim 'alan nabi. Mengucapkanlah salawat kepada Nabi, wal yaqul Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ingat ini, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Wa idza kharaja, apabila dia keluar dari rumah, dari masjid, fal yusallim ala nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Fal yaqul Allahumma samni minasyaitonir rajim. Ini juga hadisnya sahih. Berarti kita punya apa ini? Keluar, kalau masuk a'udzubillahi, terus a'udzubillahil azimi, terus wa biwajhil karimi wa bisultanil qadimi minasyaitonir rajim. Titik. Kedua, bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau keluar bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis nomor 3, apa ini? Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar Allahumma shalli ala Muhammad apa? Allahumma shalli ala syaitani rajim. Jelas ini ya? Baik. Kemudian yang nomor 4. Ja'a an Ibni Humaid au an Abi Usaid yaqulani qala Rasul alaihi salatu wassalam. Yang keempat ini, idza dakhala ahadukumul masjid. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, falyaqul Allahumma ftahli abwaaba. Enggak ada Allahumma shalli ala ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kesimpulan barakallahu fikum, ada doa ini. 4 doa ini yang ada ulama yang mengatakan wajib adalah yang nomor 4. Yang nomor 4. Ibnu Hazm mengatakan wajib. Syekh Al-Albani mengatakan wajib.
Syekh Ali Adam mengatakan wajib. Kenapa wajib? Karena ada perintah dari Nabi, yaitu falyaqul. Maka hendaknya dia berkata. Maka kaidah al-asl dalam perintah berfaedah apa? Wujub. Maka di sini, karena ada ulama secara kaidah menuntut itu hukumnya wajib, pun ada ulama yang mengatakan wajib, maka itulah pendapat yang paling kuat. Adapun salawat Nabi tidak ada, belum diketapatkan yang mengatakan wajib. Kalau andai kata ada mungkin ya salawat wajib hukumnya. Tapi orang ono sing ngomong kaya ngono. Dari Imam Al-Albani rahimahullah enggak ada yang mengatakan semisal itu. Jadi yang adanya apa? Itu Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, sama Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ini hukumnya wajib. Ya, dasarnya falyaqul, ini fi'il amr, dan asal dalam perintah berfaedah wajib. Dan yang mengatakan wajib adalah bukan awan dewek, Imam Al-Albani, Imam Ibnu Hazm, dan Syekh Ali Adam rahmatullahi alaihim. Nah, jelas ya kawan? Jelas ini? Nah, kalau begitu harus dihafal. Dan menghafal ini doa hukumnya wajib. Wa ma la yatimmu bihil wajib illa bi fahuwa wajib. Maka suatu kewajiban gak bakal bisa sempurna kecuali dengan menghafal. Maka menghafal itu hukumnya wajib. Itu faedah usul Nabi. Nah sekarang gak sabar nih, yo berusaha ngapal dong. Kata wis gak iso, yo wis piman. Kata wis gak iso, tapi awak dhewe sik iso lah. Mosok ora iso ini. Karena kita enggak membiasakan diri untuk membaca sehingga enggak kebaca. Coba karena sering kumpulkan, simakan, apal kan? Apal karena sering kebaca. Istilahnya kulino. Kulino itu dadi apa? Dadi apa? Dadi iso. Kulino itu dadi iso. Gitu loh. Iya. Nah, baik, seterusnya. Tsumma qala Syekh Ali Adam. Berkata Syekh Ali Adam, 21 ya halamannya. Syekh Ali Adam ini orang Ethiopia. Dia dari bukan orang Arab. Beliau itu Masya Allah kan menyarah Syarah Sunan Nasa itu berapa? 42 jilid. Beliau bukan dari orang Arab. Beliau bukan dari orang Arab. Dari Afrika Ethiopia ya. Afrika ya? Tapi orang ngerti kok. Tahu orangnya. Ketika di Mekah kita pernah belajar sama beliaunya sebentar. Nah, wa yambaghi lil muslim. Itu ada yaknya dibengkongkan, itu keliru ya. Wa yambaghi lil muslim, yaknya dibengkongkan sedikit. Dan selayaknya bagi seorang muslim. Ya, ini terangkan dulu Pak Barakallahu. Tolong diperhatikan. 4 doa tadi, apakah digabung jadi satu? Ya kan? Ataukah 4 doa ini kita katakan ikhtilafu tanawwu'? Ada yang mengatakan 4 doa ini digabung. Makanya kan ada bismillah, a'udzu kan gabungan. Digabung jadi satu. Paham kan? Ayo. Tapi kalau kita melihat hadis tadi yang itu beda-beda kan ya. Paham ya? Sahabatnya beda, apalagi rawinya juga beda, maka bisa dikatakan ikhtilafu tanawwu'. Ai taratan baca doa ini, taratan baca doa ini tidak ada masalah. Cuma yang perlu difahami barakallahu fikum. Ada yang mengatakan itu digabung. Ya, itu digabung. Maka kayak Syekh Ali Adam hafizallahu taala mengatakan, maka salahnya bagi seorang muslim menggabungkan ini doa-doa yang ada. Digabungkan. Begitu juga banyak para kitab-kitab itu juga menggabungkan ini doa. Makanya Syekh Muhammad kan digabungkan juga. Tapi penggabungan semuanya tetap gak boleh lepas yang namanya kewajiban ini. Apa itu? Allahumma iftahli. Itu jangan lupa itu kewajiban. Kalau andai kata Anda tidak hafal ikut tawai, kau apa itu wajib.
Gak mesti apa digabung semuanya. Yang penting kewajiban ini Anda harus penuhi. Anda harus penuhi. Nah, Anda harus penuhi. Makanya, tsumma qala Syekh Ali Adam, wa yanbaghi lil muslim, sepantasnya bagi seorang muslim, ayu lazima, untuk terus-menerus hadhil adkar, komitmen terhadap dikit-dikit ini. Fi dukhulil masjid wa khuruji, ketika masuk dan keluar masjid. Fa in tayassara lahu ayyakula kullaha fasad, jikalau memudahkan bagi dia untuk membaca seluruhnya, fasad, maka itu bagus. Dibaca seluruhnya itu bagus kalau bisa. Wa illa, jika tidak, falyakul minha ma tayassar, maka hendaknya dia membaca apa yang mudah. Yang mudah, tapi jangan lupa yang wajib dulu. Wa minal gharib, perkara yang aneh pol. Wa minal gharibi, perkara yang aneh. Anna katsiran min tullabil ilmi, banyak sekali dari penuntut ilmu. Fadlan, lebih-lebih an amatin nas, keumumannya manusia. Wong penuntut ilmu wae gak perhatian apa maneh? Wong awami la yahtamuna, mereka ini gak perhatian bimisli hadhil abtar, semisal zikir-zikir ini. Wa huwa hurmaun alim, sapa wong sing tidak perhatian terhadap zikir-zikir ini, hurmaun alim, tidak mendapatkan pahala yang diharamkan dia mendapatkan pahala. Diharamkan dia mendapatkan pahala. Iman kan rugi. Ini beliau wa minal gharib. Kenapa gharib? Karena selayaknya penuntut ilmu itu apa? Perhatian dengan yang demikian ini. Ini menunjukkan barakallahu fikum wong saiki ku akeh ilmu. Nih, tapi Allah kurang prakteke. Kurang prakteke. Iso hafal Quran, iso maca kitab, tapi prakteke blukutus ora ono. Nasallallahu salam wal afiyah. Maka ilmu itu barakallahu fikum itu khasyah. Ilmu itu yang menjadikan Anda bisa mengamalkan ilmu itu. Itulah ilmu yang bagus. Itulah ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Makanya ngapain kita punya ilmu banyak tapi nggak bisa mengamalkan? Coba antum baca kitab-kitab itu. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Isil ulama yakhshal. Karena ilmu itu diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Dari Ibnu Qayyim, man alima walam ya'mal fa huwa wabalun alai. Sapa wong sing belajar ora iso ngamalno, maka itu wabalun alai, bencana bagi dia. Bencana bagi dia. Mendingan goblok tapi iso ngamalno ya ora mungkin. Ora podo wae. Ya bodoh ya ora enak. Pinter ge iso ngamalno ya ora enak. Enak iki. Ya, makanya ihdinas sirata al-mustaqim itu jama' bainal ilm wal amal. Sirata kan ghairil maghdub, itu maghdub. Yahudi kan punya ilmu tapi enggak diamalkan. Manggalin, Nasara kan enggak duwe ilmu amal tok. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah bainal ilm wal amal. Orang kok duwe ilmu tok, enggak duwe amal, rugi. Makanya kan barakal kata Abdul Mubarak rahmatullah alaih dalam masalah adab, andai kata dikhabarkan kepadaku di sana ada seorang laki-laki jamaah ilmal awwalina wal terkumpul pada dia ilmunya orang-orang dahulu dan sekarang, juara pokoknya ilmunya. Ternyata saya nggak bisa datang, itu nggak menyedihkanku. Tapi kalau dikhabarkan kepadaku di sana ada orang memiliki akhlak, ternyata saya nggak bisa datang kepadanya, itu yang saya menjadi menyesal. Di zaman beliau ilmu itu banyak, tapi yang memiliki akhlak yang mulia mengamalkan ilmu itu kan tidak ada. Maka di sini ya kan kita butuhnya belajar akhlak, adab, suluk, ya kan? Suluk dan adab. Makanya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala,
Nah, ketika beliau ditanya tentang adib auladaka, fa innaka tus'al, didiklah anakmu bil adab, dengan adab, sopan santun wasuluk, fa innaka tus'al, kamu tak akan ditanya ini. Jadi saya iki lho barakallah, anak pinter sampai welek tapi ora duwe sopan santun padha wae. Yang penting lagi dia anak sopan, punya suluk, punya itu yang paling penting utama. Perhatikan dari dini anak itu dalam masalah adab dan pendidikan adab dulu. Perhatikan anak dalam sisi ini. Ojo kok pinter sik tapi nrudak gak duwe adab. Susah. Susah Pak, susah. Didiklah adab dulu, yang ini jarang diperhatikan oleh kita. Jarang diperhatikan oleh kita. Kaya nang masjid ae adabe anak nang masjid, orang tua mek jalno wae, rame nangis kaya wis ngono wae kok. Keliru. Butuh dididik di sini. Butuh dididik di sini. Adab ketika anak ke masjid kayak gimana. Didikan terus. Makanya orang tua tidak hanya mudah distorno nang Ustaz Abu Ahmad, distorno kok gampang aku santai. Ora iso kayak ngono ku piye. Penyetoran tok wae Pak ya. Ki penyetoran tok wae Pak, mari. Kan kita terima gini, barakallahu fikum, tolong diperhatikan bab yang semisal ini. Baik. Kemudian selanjutnya yang ke-24 halamannya, adab yang ke-10. Terakhir ya? Hah? Apa? Oh gitu. Kenapa begitu? Oh, enggak, selesai aja sekalian. Insyaallah. Saya bisa kuat insyaallah. Anggung ya? Tapi syaratnya harus kebelingan dulu ya. Al-adabul ashir, salatu tahiyatil masjid inda dukhulil masjid. Ketika orang ya sampai ke masjid, ketika berdoa tadi kan, dianjurkan untuk salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Qala al-musannifu wa idza dakhala al-masjid, apabila dia masuk masjid, fala yajlis, enggak boleh dia duduk, hatta yusalli raka'ataini, sehingga dia salat 2 rakaat. Liqaulihi idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, enggak boleh duduk, hatta yusalli raka'ataini. Nah, terkait dengan salat tahiyatul masjid, ada 2 pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan salat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Dan bagi yang mengatakan wajib, itu kewajiban ini terus terulang ketika dia keluar. Jadi kalau dia keluar ping 100, ya wajib ping 100. Bisa tahu? Kentut keluar, hidung keluar, salat. Dasarnya idza dakhala ahadukumul masjid. Idza, kalau kaidah nahwunya lidzarfiyah, apabila salah satu di antara kalian masuk, apabila masuk. Sing jenenge apabila. Adalah kan terus menerus kan. Ada anjuran syariat salat tahiyatul masjid. Jadi barang siapa yang mengatakan wajib, ala qaul yang mengatakan wajib, maka ini syariat tidak hanya sekali doang dalam sehari, lain epol. Tidak, tetap keluar salat, keluar salat, keluar salat. Wis piye? Yo piye, ora piye hukum wajib. Wis. Alasannya di sini adalah fala yajlis, enggak boleh duduk. Hatta yusalli rakaatain, sehingga dia salat 2 rakaat. Beberapa riwayat fal yusalli rakaatain, maka hendaknya dia salat 2 rakaat. Walhasil, menurut kaidah yang namanya perintah itu adalah wajib. Dan ini pendapatnya Syekh Mubil, Syaukani, Syekh Mubil ya, kemudian Syaukani, Ibnu Hazm, riwayat dari Imam Ahmad, ngomong hukumnya wajib.
jelas hukumnya wajib. Jadi kalau santri mau mari ke masjid mau kan langsung duduk, wah ini dosa. Lho wajib hukumnya. Ya kan? Menurut yang mengatakan wajib. Tapi enggak boleh ambil enaknya loh ya. Aku tak milih sunnah wae, kau oleh ngono. Butuh dalil. Antar harus ada dalil untuk menguatkan itu sunnah. Pendapat yang kedua, bahwasanya tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Dan ini pendapat jumhur ahli. Sampai Imam Ibnu Abdul Bar rahmatullah alaih mengatakan ajma'al ulama sepakat hukum sunnah. Tapi nukilan kesepakatan dari Imam Ibnu Abdul Bar gugur karena Pak Ibnu Hazm menyelisih. Soalnya Ibnu Hazm itu imam. Ada yang mengatakan Ibnu Hazm itu gak dianggap. Masalah usul fikih gak dianggap. Kenapa gak dianggap? Karena mengingkari kias. Wong sing mengingkari kias itu bodoh. Nah, jadi gak dianggap. Itu ada yang ngomong, tapi enggak. Sahih tetap dianggap dia imam min a'immatil muslimin. Falhasil nukilan tentang ijma bahwasanya salat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, itu gak benar ijmanya. Tinggal dari dua pendapat ini mana yang paling kuat? Itu kesimpulannya. Baiklah ana sebutkan dengan luas di sebuah kitab yang ana tulis Dakhira Nafisa fi sholawati al-mustahabbah. Jadi ana sebutkan di situ tentang masalah salat-salat yang sunnah, di antaranya salat tahiyatul masjid. As-sahih dari aqwal para ulama yang kita tahu adalah hukumnya sunnah. Dan tidak bisa berarti di sini Ustaz ngomong sendiri dalili. Harus ngono. Ojo kok gangge wae. Gangge lah taklid lan fanatik lah. Enggak zaman nih sekarang itu. Enggak zamannya sekarang qala Ustaz, enggak zamannya sekarang qala Allah wa qala Rasulullah. Enggak ada qala Ustaz, enggak zamannya sekarang. Mana dalilnya sekarang? Itu loh. Dalil sekarang. Jadi kalau ada kata orang bilang begini, mana dalilnya Ustaz? Mana dalilnya? Antum mengatakan dalilnya. Itu sopan itu kalau menanyakan dalil itu. Justru kalau diem aja nggak sopan. Iya. Nah gimana? Dalil yang mengatakan itu hukumnya sunnah adalah hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, riwayatnya Bukhari. Yaitu ketika Ja'a salah satu nafarin, datang 3 orang. Ilal masjid, ke masjid. Datang 3 orang ke masjid. Fan Nabi alaihi salatu wasalam ketika itu, hadis panjang, ketika itu lagi ngajar. 3 orang ini, yang satu ada lubang, dia duduk di situ. Yang satu di belakang, yang satu berpaling. Kata Nabi, ala ukhbirukum bisalasah. Mau enggak kabarkan kepada kalian 3 orang ini? Yang satu awa fa'allah, yang satu ihya istahya Allah, yang satu aradallah. Fahasil dari hadis tadi, barakallahu fikum, 3 sahabat yang datang ke majlis Rasul alaihi salatu wasalam, tidak ada nukilan di situ mereka salat tahiyatul masjid. Fahadzal iqrarnya Nabi, diamnya Nabi alaihi salatu wasalam kepada 3 sahabat tadi, dalil pemaling perintah menjadi sunnah. Fa'ingkil, jika ada komentar, kayak komentarnya Syaukani rahmatullah alaih, gak bisa. Kenapa gak bisa? Gak bisa antum jadikan ini pemaling. Lu kenapa? 3 sahabat tadi itu sholat di serambi masjid. Selesai sholat di serambi, mari melbu masjid. Nah, ini gak bisa. Lafadznya 3 orang ini langsung dakhalu masjid. Masuk masjid. Orang-orang kata-kata sholat di serambi masjid. Kalau andai kata kita buka ihtimalat sebagaimana kaidah usul faida tatarraqul ihtimal batal istidlal. Kalau andai kata satu lafaz yang ada ihtimal, maka batalah beristidlal dengan itu. Kalau kita buka ini semuanya, kabeh ono ihtimalat. Kabeh ada ihtimal. Maka dalil yang paling kuat dipakai oleh jumhur wa qaul Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya ini hadis termasuk pemaling dari wajibnya
Naam, salat tahiyatul masjid dan larangan duduk. Nah, dengan hadis. Dengan hadis. Walaupun hadis dikatakan oleh Syekhuna, ini hadis dalilnya apa? Kata-kata Syekhuna. Yang orang-orang yang mengatakan sunnah itu dalilnya adalah kabaitil ankabut, kayak rumahnya apa? Laba-laba. Saking lemahnya dari Syekhuna. Saking lemahnya sebagaimana kayak lemahnya apa? Laba-laba. Laba-laba itu kuat sekali lemah. Lemah pol. Syekhuna mengabarkan kabaitil ankabut. Walaupun Syekhuna mengatakan semisal ini, tetap pendapat apa? Jumhur ahli ilm terbanyak dari kalangan para ulama itu mengatakan apa? Mengatakan sunnah. Coba kalau wajib nabi. Nah, Syekhuna walaupun beliau mengatakan wajib istiqomah itu kalau mau keluar dia salat, terus salat. Pernah suatu ketika Syekhuna itu berdak ya, pas itu nggak bawa apa? Nggak bawa tisu ya, dia keluar, beliau keluar. Setelah keluar dari itu langsung duduk di kursi begini. Gak sholat. Langsung datang tulisan surat pertanyaannya. Syekh, antum mengatakan wajib kok gak sholat tahiyatul masjid. Talab aku ono ya berdua. Talab aku ono. Itu sopan ini, sopan. Ini sopan ini. Ya, Syekh, kayak antum Syekh. Antum taqulu biwujubi wa antum ma tusalli salat tahiyatul masjid. Faqala Syekhuna. Saja Syekhuna santai. Apakah kalian tidak tahu bagaimana kondisi seorang imam ketika sholat Jumatan kan masuk masjid, ya kan? Sunahnya kan masuk masjid terlambat kan? Langsung duduk atas mimbar kan? Dudukkan itu kata beliau, dudukkan. Apakah dia sholat masjid? Enggak, ya sudah. Berarti sama dengan kami dong. Sama beliau. Terus lagi Syekh, anta taqulu bil qiyas. Ente kok bilang qiyas Syekh? Wa anta wa antum itu mengingkari kias. Faqala Syekhuna adalah sabda kias. Ada penyerupaan bukan kias. Kalau secara kaidah mau doa kias. Kalau Syekhuna tapi itu unik ya. Unik Mas Syekhuna unik masyaallah. Jadi begitu kalau Syekhuna. Falhasil ya kan barakallahu fikum. Anjuran ketika masuk masjid hendaknya apa? Diupayakan kita sholat tahiyatul masjid. Dan ini adalah apa? Adalah satu penghormatan untuk masjid. Satu adab kita, pemuliaan kita kepada masjid bahwa sholat tahiyatul masjid. Nah. Duduknya harus seperti itu ya. Oh gitu. Jadi pokoknya duduknya khatib di atas minbar. Jadi posisi beginilah. Jadi kalau nggak mesti pakai kursi masalah gitu. Artinya posisi duduknya kan yang aku bahas kan. Jadi posisi duduknya kan begini kan. Jadi kalau dia bersila berarti harus gitu kan ya? Iya. Enggak, itu yahtajilah dalil. Wa innama posisinya itu minbar. Adapun duduknya dia yang saya bahas di Ahkamul Jum'ah ya kan barakallahu fikum. Di kitab itu yang saya ingat itu enggak dibahas tentang kakinya kemana. Tapi yang penting dia duduk di atas tangga yang nomor 3. Jadi ilah di situ karena dia duduk di atas. Bukan tata caranya duduk kayak duduk bukan. Coba dilihat lagi di sarah-sarah itu dan dalil Syekhuna semisal itu. Syekhuna kalau duduk bukan begini, duduknya begini ya, Pak. Mentimplang apa? Iya, bersila di atas apa? Di atas kursinya kalau Syekhuna. Kalau gini capek beliau. Dan ulama-ulama Saudi juga begitu duduknya. Kita aja duduknya begini. Duduknya ulama Saudi ini klang ini. Kayak kita kan gak sopan ya Pak. Tadiku sopan banget ini. Cuma kita aja, urufnya kita aja yang enggak. Ada masalah insyaallah. Nah. Terusnya. Al-adabu hadi asyar. Adab yang ke-11.
Coba adab yang ke-9 tadi apa ayo? Coba itu yang pinggir pintu itu. Anta. Anta itu. Yang delik. Lo kok delik itu? Apa tadi adabnya tadi? Gimana sholat tahiyatul masjid hukumnya apa? Antum aja. Apa tadi? Coba apa hukumnya sholat tahiyatul masjid tadi? Sunnah. Ada mengatakan yang paling kuat apa tadi? Wajib kan yang paling kuat? Yang paling kuat wajib apa sunnah? Wajib. Oh, sunnah. Wajib. Ya, jangan lamun loh ya. Yang paling belakang awas. Perhatikan pelajarannya. Al-adabu al-hadi asyar. Adab yang ke-11. Al-istighalu bi dzikrillahi fil masjid. Menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah di masjid. Ini adabnya. Jadi ini masjid itu orang kok ngobrol masalah dunia, orang kok turu wae, tapi apa? Menyibukkan diri berzikir di masjid. Ini perhatikan. Qala al-musannif, berkata musannif Syekh Muhammad Al-Wahhab, wa yastaghilu, hendaknya dia menyibukkan diri bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Au yaskut, atau diam. Kalau enggak zikir meneng. Wala yakhudhu, dan tidak dianjurkan berkecimpung fi hadisid dunya, membahas masalah dunia. Famada maka dzalik, maka selama kondisi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyibukkan dirinya dengan urusan dunia, fahuwa fi salatin, maka dia dihukumi salat. Makanya di masjid supaya dihukumi salat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ini fi hadisi dunia saja itu tidak dianjurkan. Oh, pemane gibai wong. Apalagi gibai orang yang tidak disyariatkan. Menggibai orang yang tanpa hak. Nah, apalagi menamimai orang tanpa hak dan seterusnya. Maka ini mimbabin aula membicarakan urusan dunia di masjid. Karena ada masjid lam tubna lidzalik, kan dibangun untuk itu. Ana punya ringkasan kitab dan ana tulis ahkamul masajid. Ahkam masjid panjang, ada boleh, larangan dan kewajiban. Ini masjid ini memiliki 3 hukum. Ono larangan, ono kewajiban, ada apa? Ada yang mubah. Kayak ngasih lampu, menyapu, melamir, mengecat. Iki ada perintah, ada larangan. Dan ada yang mubah. Ini saja, masalah masjid aja banyak yang kita ketahui. Coba, antum kenapa ngasih lampu coba? Apa alasannya? Ngasih lampu supaya terang gitu aja toh? Kalau antum hanya karena terang oleh pahala, itu bukan takwa. Tapi kalau antum ngasih lampu ini karena itu ilmu, maka ada pahala. Loh, lampu loh dibahas oleh hadis. Mana? Kita nggak tahu. Kenapa antum menyapu? Supaya nggak kotor gitu toh? Gitu aja. Tapi kalau kita katakan nyapu itu hukumnya wajib, gimana? Ada ilmunya, makanya butuh belajar. Makanya butuh belajar. Masih banyak yang belum kita ketahui. Masya Allah. Baik. Wal malaikatu, sedangkan para malaikat. Ini sudah mau maghrib ya. Insya Allah. Setelah maghrib aja kita mau. Insya Allah. Baik, sampai di sini dulu. Insya Allah setelah maghrib kita. Insya Allah anak terakhir isya setelah pulang. Insya Allah. Di maghrib kita akan selesaikan insya Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ada pertanyaan nanti kapan? Nanti aja. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.